Di Breaking News TV One bersama saya Ana Telita. Pemirsa, sebelum melanjutkan dialog dengan Profesor Burhanuddin Muhtadi, kita akan lihat hasil perolehan suara Pilpres berdasarkan rekapitulasi nasional pemilu 2024 yang masih terus berlangsung di KPU RI. Ya, saat ini terlihat Anies Mohaimin mendapatkan 25,07%, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka 58,51%. Paslon Ganjar Mahfud mendapatkan 16,42%. Ini adalah hasil rekapitulasi suara di 36 provinsi hingga kemarin, pemirsa. Selanjutnya kita akan lihat hasil rekapitulasi tingkat provinsi Pilpres 2024. Ini wilayah Jawa Barat di mana Anies dan juga Mohaimin Iskandar mendapatkan 9 juta suara. Disusul Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka 16,8 juta suara. Sedangkan Ganjar dan Mahfud mendapatkan 2,8 juta suara. Oke, Prof. Burhan masih bersama kami di Breaking News. Ya, Ana. Oke, Prof, kalau kita lihat ini kan dari sejumlah wilayah, ada Aceh, Jawa Barat. Memang Aceh ini yang menang adalah paslon nomor 01 ya. Tapi kalau kita lihat di 34 provinsi lainnya tampaknya Prabowo Gibran unggul, ini cukup jauh begitu ketimpangannya kalau kita melihat data. Nah, masih adakah peluang Prof untuk paslon 1 dan juga 3 menggugat hasil dari data rekapitulasi sementara ini? Ya, jadi total kalau kita lihat data sementara yang dilaporkan oleh KPU, pasangan 02 unggul di semua provinsi kecuali Aceh dan Sumatera Barat. Sementara 03 sama sekali tidak memenangkan satupun provinsi. Dan data sementara juga menunjukkan Anies Baswedan hanya unggul di 2 provinsi. Nah, kalau dilihat dari selisih, itu memang terlalu tebal. Jadi kalau misalnya kita jumlahkan suara Anies Baswedan dengan suara Ganjar Pranowo, itu pun masih unggul Prabowo Gibran. Jadi terlalu jauh selisihnya. Nah, kalau kita lihat apakah mungkin terjadi keajaiban, terutama ketika prosedur hukum ditempuh ke MK, nah tentu pasangan 01 dan 03 harus menyiapkan bukti yang sangat solid. Beyond reasonable doubt untuk menggugurkan kemenangan telak Prabowo Gibran. Dan untuk melakukan itu sangat tidak mudah. Karena kita tahu MK pasti melihat perolehan suara ketiga paslon dan apakah bukti kecurangan yang diajukan oleh paslon 01 atau 03 itu cukup untuk mengubah hasil akhir atau tidak. Jadi yang menjadi fokus dari MK itu biasanya bukti kecurangan yang mampu mengubah hasil pertandingan. Tentu bukan berarti tidak ada kecurangan, saya yakin pasti ada kecurangan. Entah itu yang menguntungkan 02 atau mungkin jangan-jangan 01 atau 03, tetapi lagi-lagi bukti kecurangan yang diajukan terutama oleh pasangan yang kalah itu harus benar-benar mampu mengubah alur pertandingan. Nah, untuk bisa mengubah, Ana, itu tidak mudah. Karena kita punya 820.000 TPS, kurang lebih. Nah, kalau misalnya ada bukti kecurangan, itu artinya minimal 8%. Minimal 8,5%. Ya. Bukti kecurangan. Kenapa saya sebut 8,5%? Ya? Karena perolehan Prabowo Gibran kan 58, nah, supaya bisa terjadi putaran kedua, kan perolehannya harus di bawah 50%. Nah, jadi 8,5%. Taruhlah misalnya 1% dari total 820 ribuan TPS, itu artinya sekitar 8.200. Itu 1% doang. Jadi 1% dari 820.000 adalah sekitar 8.200 TPS. Nah, kali 8,5.
itu berarti kurang lebih berapa itu? 82 ribuan lebih ya, TPS. Asumsinya dimenangkan Anies atau Ganjar 100% dan Prabowo Gibran di 82 ribuan TPS tadi mendapatkan suara nol. Secara statistik itu tidak mungkin. Saya hanya bicara dari sudut pandang statistik ya. Mengasumsikan Prabowo Gibran nol suaranya di 82-an ribu ya, itu asumsinya 1% kali 10 ya. Taruhlah misalnya 1% kali 8, itu juga tetap sulit buat paslon 01 atau 03 untuk membuktikan kecurangan semasif itu. Nah, dugaan saya, Ana, dugaan ya, mereka paslon 01 dan 03 tidak akan masuk ke situ. Karena secara matematis sulit. Jadi kemungkinan tim hukum mereka akan masuk ke bukti-bukti atau dugaan-dugaan kecurangan yang dianggap menguntungkan 02 sehingga perolehan 02 sampai setelah itu. Sebab kalau masuknya di perhitungan numerik ya di 82-an ribu TPS kayaknya mustahil. Jadi mereka masuknya misalnya soal dugaan penggunaan kebijakan yang menguntungkan 02, sesuatu yang sifatnya lebih kualitatif ketimbang kuantitatif. Oke, artinya yang mempengaruhi preferensi pemilih begitu ya, masuk di ranah tersebut, kalaupun sampai menggugat nanti. Betul. Tapi kalau untuk data sendiri memang hasil jumlah yang terpaut jauh ini memang tidak bisa dipungkiri, kita asumsikan memang Prabowo Gibran nomor pemenangnya begitu ya? Sebenarnya sejak quick count kami ditayangkan oleh TV One, ya itu kita sudah punya calon presiden dan wakil presiden terpilih menurut quick count yang kita tahu sebenarnya berdasarkan pengalaman bertahun-tahun kami menyelenggarakan quick count itu nyaris tidak terjadi perubahan yang berarti antara quick count dengan real count KPU. Karena memang quick count itu kan satu metode saintifik yang sudah terbukti, yang sudah proven di tingkat nasional atau lokal sejak 2004 sampai sekarang. Jadi sebenarnya sulit untuk mengharapkan ada mukjizat ya. Kecuali paslon 01 dan 03 itu membuktikan ada kecurangan sistematik yang bisa mengubah keadaan. Nah, per hari ini saya belum mendengar bukti-bukti yang meyakinkan. Nah, tentu kita lebih sabar dulu ya karena belum diajukan kan ke MK ya. Nah, kita tunggu bukti apa yang disodorkan oleh kubu 01 atau 03. Tetapi kalau misalnya buktinya tidak terlalu meyakinkan, apalagi dengan selisih yang sangat lebar, sepertinya kita sudah punya calon presiden dan wakil presiden terpilih sesuai dengan apa yang mungkin akan diputuskan oleh KPU dalam waktu dekat.